Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini merupakan video pelaporan pelaksanaan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Beberapa waktu lalu, saya dan teman-teman saya mengunjungi SMA Al-Hasanah yang berada di Jakarta Barat. Berikut adalah hasil laporan pelaksanaan lapangan persekolahan 1. Eits, tunggu dulu. Sebelum itu, mari kita simak apa itu tujuan dari program PLP 1. Tujuan program pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Program PLP 1 bertujuan membangun landasan jati diri pendidik melalui: pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Kedua, pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik kepribadian dan sosial. Ketiga, pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Keempat, pengamatan langsung proses belajar di kelas. Yang kelima, refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika tahun 2018. Jadi kami kesini itu ingin mewawancari, kita pengen tahu nih kalau misalkan SMA Al-Hasanah itu tata cara kerjanya, kultur sekolahnya dan lain-lainnya itu bagaimana? Untuk SMA Al-Hasanah ini kita punya ciri khas. Ciri khasnya adalah akhlakul karimah. Sebagai anak, kita berharap dia menjadi waladun soleh, anak yang soleh. Sebagai warga negara, menjadi warga negara yang hubbul waton, cinta tanah air dan bangsa, disiplin dan patuh pada undang-undang negara Republik Indonesia. Sebagai hamba Allah, menjadi hamba Allah yang mutakin, hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kulturnya diantaranya 5S itu, ya kan? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bahkan anak-anak itu terbiasa di mana saja ketemu sama guru, ya cium tangan gitu kan. Itu udah merupakan kultur. Gitu. Kita membiasakan sebelum mulai pembelajaran itu tadarus. Nah, tadarus ini kita targetkan dalam 1 tahun hatam tuh, hatam 30 juz. Jadi di sentral, dipimpin dari ruang guru, ya kan. Nanti guru jam pertama masuk ke kelasnya masing-masing. Di ruang guru itu ada yang mimpin tadarus. Struktur organisasi itu sambung menyambung, ya kan. Dengan kalau kepala sekolah dia bertanggung jawab kepada yayasan dan kepada dinas. Tapi kalau kita di dalam sini bisa dilihat karena itu kan ada struktur organisasi SMA Al-Hasanah itu, ya. Kepala sekolah, karena dia MOSG, MOS itu musyawarah orang tua siswa dan guru. Nah, jadi itu kepala sekolah, ya kan, mewakili sekolah itu berkomunikasi terus gitu. Biasanya di awal tahun kita mengundang, kita sosialisasikan program apa saja yang ada di SMA Al-Hasanah, apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anaknya di sini. Nah, terus di bawahnya tuh ada kepala sekolah dibantu, ada wakil kepala sekolah dibantu siswaan berkaitan ngurus siswa, disiplin, kurikulum, ya kan, pembelajaran gitu. Ngatur guru piket, gimana kalau ada guru kelas apa guru kosong, kemudian menyusun jadwal pelajaran gitu. Semuanya ada job desk-nya sendiri-sendiri, karena ada di sampingnya job desk-nya itu. Di luar tuh seperti outbound. Oh, ada banget. Tadi
Itu saya tadi ada study tour itu ya kan, di Bandung. itu siswa juga Pak. Siswa ilmunya yang menilai itu terakhir kita di Kampung Maidanli. Garut. Maidanli itu singkatan masyarakat sadar lingkungan. Oh, kita ada rapat rutin. Iya, rapat rutin. Untuk sekarang yang PJJ ada pembinaan setiap hari Senin. Setiap hari Senin kita apa? Setiap hari pembinaan wali kelas kepada anak-anak guru. Kalau untuk guru yang rutin itu awal bulan. Oh, setiap awal bulan Ya, gitu. setiap awal Briefing bulan, rapat gitu. briefing, gitu, evaluasi, membahas siswa-siswa yang perlu perhatian. Untuk siswanya kita ada yang namanya PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ada PHBN, Hari Besar Nasional. Ya, upacara-upacara tuh kita ikuti, Hartiknas, ya kan, kemudian Hari Sumpah Pemuda, 17 Agustus, apalagi Hari Bela Negara, Hari Guru. Kemudian ada lagi kegiatan apa namanya, manasik haji, ya kan, kurban, itu. Belum lagi nanti kegiatan keagamaannya, peringatan Islam Mi'raj, Maulid Nabi, ya kan, masuk pesantren Ramadan, nginep sehari. Masalah kehadiran, Iya. itu setiap awal bulan kita evaluasi siapa-siapa yang kehadirannya kurang dari 90%. Sebab salah satu syarat kenaikan kelas itu adalah kehadirannya 90%. Kalau 90% itu kurang di bawah 90%, kita akan undang orang tua membuat pernyataan bahwa akan bekerja sama untuk membina. Itu kalau 90% kita kasih kesempatan sampai 3 kali. Diulangi lagi besok kita bikin perjanjian lagi. Diulangi lagi bulan berikutnya. Nah, bulan keempat kalau masih begitu juga kita pulangkan. Metodenya ya, kalau metodenya apa namanya kita yang kita pelajarin di kuliah kurang ini ya. Ini mending pakai metode yang sesuaikan dengan anak. Jadi anak itu ini kan ini apa namanya, ada yang bosan, ada yang melakukan. Gimana caranya? Jadi kalau mau paksain pakai yang metode yang kita pelajari di kuliahan, itu kadang ini matematika kan, matematika itu kan ini nggak beda sama manusia, beda. Jadi metodenya itu saya berubah-ubah sesuaikan dengan oh ini anak sekarang saya terapkan ini apa namanya, dikasih konsep dulu setelah konsep saya ngasih contoh soal, satu pembahasan, kemudian contoh lain itu pembahasan lain anak yang nggak jawab satu-satu selesaikan dengan absen. Kalau bosen di situ udah bosen nih, pakai tugas gaya aja. Oh, dari Surabaya. Oh, jadi kayak teman-temannya gitu ya. Teman-teman. Tantangan banget dan gurunya, jadi guru ini harus benar-benar apa namanya, harus punya ini power yang kuat. Power kuatnya itu bedanya kalau di dalam kelas itu kita hanya nakal ini anak nakal nih udah melihat oh benar-benar ini dikasih soal udah TP bisa begini kan Ya. kalau yang offline ini gimana mau ngasih soal. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan saya nih ketika offline ini yang pertama pastikan anak itu benar-benar ngikutin ini ya sebetulnya yang ngajak kita dimatiin Kameranya. ya, kamera dimatiin kan otomatis nggak tahu tuh Iya, akhirnya dia ngapain aja. nah untuk memastikan begitu bagaimana caranya kamera tetap mana ya metode yang pertama itu dikasih soal, kalau masih dikasih soal kemudian dilanjutin, oke namanya ini lanjutin. Nah, kalau ada yang nanya mau diapain Bu, ini apa Bu, nah, itu berarti pertanyaan yang ini yang nggak ngikutin dari awal. Iya. Itu harusnya power. Kita kan namanya kerja ya. Nah, kerja itu berarti kita harus ini pasti ada teman yang punya kelebihan, pasti ada yang kita merasa kok banyak kurangnya ini. Nah, harus kita ini
saling nanya-nanya, ini saya punya kendala ini nih, gimana sih caranya, sama guru matematika yang lain gitu. sama guru semua. Oh, sama guru. Jadi semua enggak, ini kan kadang ada, oh ibu ini aja pakai ini, oh ini aja anaknya suruh ini kan biasanya ada solusi seperti itu. Jadi ibu diskusi sama guru-guru yang lain. Kalau gurunya MGMP Matematika gitu ya. MGMP matematika. Nah FGMP matematika itu kalau ininya tiap minggu itu tiap hari lalu. Tapi itu jangan ini banyak yang enggak ini ya karena jam aja. Tapi yang paling agak ini wajib lah. Nah di bulan September itu yang mau menjelang UN, di situ emang bedah SKM. Kita yang pasti seperti hari-hari besar nasional itu ada Kak, seperti acara 17 yang kemarin. Agenda paling besarnya itu yang dipegang sama OSIS. Pertama graduation anak kelas 3-nya atau kelas 2, acara hari guru, bulan bahasa, terus hari batik, sama kayak Maulid Nabi, tahun baru Islam gitu-gitu sih. Oke, kalau dari kami selain ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara sama wakil bendahara, ada seksi keagamaan, ada seksi olahraga, seksi kedisiplinan, kebudayaan, kewarganegaraan, lingkungan hidup, sama hubungan masyarakat. DKM, basket, badminton, apalagi ya, English class, terus Saman, PMR. Bisa dibilang sih kalau Hasanah tuh tata tertibnya lumayan ketat sih Kak. Beberapa peraturan udah sesuai menurut saya, tapi seperti Dari kayak apa, kedisiplinan pakaian gitu Kak, yang menurut saya kurang banget itu. Yaitu dari muridnya sendiri sih, karena yang saya lihat gurunya sudah memperingatkan gitu, tapi dari muridnya kayak oke saya pakai, tapi setelah gurunya nggak ada kayak mereka lepas lagi gitu itu ya. Agenda mingguan upacara, terus senam bersama, zikir bersama pada saat Selasa pagi. Tadarus pagi tetap dilakukan. Pada saat awal kami melakukannya secara sendiri-sendiri, tapi sudah mulai akhir-akhir ini dilakuinnya bersama gitu, maksudnya bersama. Jadi kita masuk ke Google Meet atau online meetingnya dulu, baru nanti diberitahu kita akan mengaji Al-Quran dari halaman berapa sampai berapa, surah apa sampai berapa, ayat berapa sampai berapa. Terus kita nanti salah satu ada yang memimpin, dan di situ kita ngaji bareng gitu Kak. Kalau yang saya rasakan gimana ya, kadang bagus kadang enggak, karena pada saat pandemi gini kan kita jam sekolah jadi kayak lebih diperpendek jadi jam 12 yang harusnya pulang jam 4 atau setelah asar itu Kak. Jadi kalau saya kadang bisa belajar sendiri tambahan gitu, bisa ada waktu 4 jam. Kalau nggak enaknya mungkin karena tidak bertemu langsung ya, jadi kayak ke guru tuh kadang ada kendala, ini maksudnya penjelasan yang ini gimana Bu? Oh yang mana nggak kedengaran suaranya, atau jadi nggak ada bermasalah gitu Kak. Itu aja. Ya itu jadi menghambat beberapa materi jadinya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.